Film ini tentang kisah mengharukan seorang pria pengidap leukemia yang rela berkorban untuk kebahagiaan kekasihnya. Dia berusaha mencarikan pria lain yang baik untuk menjadi pendamping hidup kekasihnya ketika dia telah tiada. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, More Than Blue. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok Zhang Zi. Dia adalah seorang siswa SMA yang terlihat murung dan pendiam. Kehidupannya berubah drastis setelah ditinggal kedua orang tuanya. Ayahnya meninggal karena penyakit kanker dan tak lama kemudian ibunya juga pergi meninggalkannya sendirian. Kehilangan orang tua dalam waktu yang singkat membuat Zhang Zi merasa sangat kesepian dan kehilangan semangat hidup. Namun suatu hari, saat sedang melampiaskan kekesalannya dengan berlari di lapangan sekolah, Zhang Zi bertemu dengan seorang siswi yang bernama Yuan Yuan. Saat beristirahat, Yuan Yuan tiba-tiba mendekati wajahnya dan meniupkan asap rokoknya ke wajah Zhang Zi. Zhang Zi pun terkejut, namun Yuan Yuan justru tersenyum jahil. Sejak saat itulah Yuan Yuan terus mengganggu Zhang Zi. Dia berusaha mendekatinya dan mengajaknya berteman. Bahkan dia sering menggodanya. Awalnya Zi merasa risih, tapi lama-kelamaan dia justru merasa senang karena diperhatikan oleh Yuan. Zi yang selama ini merasa kesepian akhirnya punya teman. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Yuan juga memberi Zi nama panggilan baru dengan sebutan Kei, dan Kei pun memanggil Yuan dengan sebutan Krim. Hari-hari Kei menjadi lebih berwarna, dia merasa hidupnya jadi berarti. Namun di balik kebahagiaan itu, Kei mulai merasa sesuatu yang berbeda. Dia merasa ada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya untuk Krim, dan perasaan itu sulit dijelaskan. Kei bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta? Dia merasa bingung dan tidak mengerti. Dia seringkali melamun memikirkan Krim, dan setiap kali bersama Krim, jantungnya selalu berdebar kencang. Kei menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Krim. Namun, dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dia takut ditolak dan dia takut persahabatan mereka akan jadi rusak. Tak disangka, takdir mempertemukan Kei dan Krim kembali di bangku kuliah. Mereka berdua diterima di universitas yang sama. Semakin dekat, semakin banyak kesamaan yang mereka temukan. Ternyata selain sama-sama suka membaca komik, mereka juga memiliki selera makan yang serupa. Hari demi hari ikatan mereka semakin kuat. Meskipun begitu dekat, Kei masih ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Krim. Dia takut ditolak dan kehilangan persahabatan mereka. Krim pun demikian. Dia juga menyimpan perasaan yang sama kepada Kei. Namun dia memilih untuk tidak mengungkapkannya lebih dulu. Setelah lulus kuliah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Kei. Keputusan ini semakin mempererat hubungan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang duduk santai di ruang tamu, Krim akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan alasan mengapa dia dulu mendekati Kei. Ternyata, Krim tahu jika Kei hidup seorang diri. Krim dan Kei sama-sama telah kehilangan kedua orang tua mereka. Krim juga menceritakan jika orang tua Krim meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih duduk di bangku SMA. Suatu malam saat mereka berdua menonton film sedih, Krim yang saat itu terbawa suasana tidak kuat menahan air matanya. Dia lalu menceritakan kembali tentang kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Dia mengungkapkan ketakutannya untuk kehilangan orang yang dicintainya lagi, terutama Kei yang kini menjadi sosok yang sangat berarti baginya. Mendengar curhatan hati Kim, Kei pun jadi tersentuh. Dia sebenarnya sangat ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, mendengar cerita Krim, dia pun mengurungkan niatnya karena Kei sejak kecil menderita penyakit leukemia yang sama seperti ayahnya. 我爱上了 Cream， 可是我不能，因为我身上有着随时准备醒来的癌细胞。 Dia tahu jika umurnya tidak akan lama dan akan meninggal sewaktu-waktu.
Kay lalu memutuskan untuk menyembunyikan penyakitnya. Dia merasa lebih baik menderita sendiri daripada melihat Krim bersedih karena nantinya kehilangan dirinya. Karena cinta itu indah, tapi takdirlah yang kadang lebih kejam. Keesokan harinya setelah berangkat bekerja, ternyata Krim bekerja di perusahaan rekaman yang sama dengan Kay. Keduanya sama-sama berprofesi sebagai penulis lirik lagu. Lalu di hari itu, Krim terlibat dalam proyek rekaman bersama dengan seorang penyanyi baru yang bernama Bonnie. Saat Bonnie menyanyikan lagu ciptaan Krim, ekspresi wajahnya berubah. Dengan nada tinggi, Bonnie menyatakan ketidakpuasannya terhadap lirik itu. Dia menganggap lirik yang ditulis Krim tidak sesuai dengan karakternya. Mendengar kritik pedas itu, Krim merasa sangat marah. Sebagai seorang penulis lirik yang idealis, dia yakin bahwa lirik ciptaannya sudahlah sempurna. Perdebatan sengit pun tidak terhindarkan. Setelah kejadian itu, Krim pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Melihat Krim menangis, Kay langsung berusaha menenangkannya. Dengan lembut Kay mendengarkan keluhan Krim dan memberikan semangat. Kay yang memang telah memahami segalanya tentang Krim bisa cepat menghibur Krim dan dapat mendapatkan semangatnya lagi. Keesokan harinya, dengan keberanian dan semangat yang baru, Krim kembali menemui Bonnie. Kali ini dia membawa beberapa alternatif lirik yang telah dia revisi. Tak disangka, Bonnie justru sangat menyukai salah satu lirik revisi itu. Dia bahkan memuji kreativitas dan kedalaman emosi yang terkandung dalam lirik itu. Pertengkaran mereka kemarin seolah terlupakan begitu saja. Bonnie dan Krim pun akhirnya menjadi teman dekat. Sementara itu, Kay menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyakit leukemianya semakin memburuk. Kabar ini membuatnya menjadi sangat terpukul. Saat pulang ke rumah, Kay terlihat sangat murung. Krim yang memperhatikan perubahan pada Kay segera menanyakan apa yang terjadi. Dengan senyum palsunya, Kay berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak ingin membebani Krim dengan masalahnya itu. Ketika Krim bertanya apakah ada sesuatu yang diinginkannya, Kay malah mengalihkan pembicaraan. Dia menyarankan agar Krim segera mencari pasangan hidup yang lebih baik. 你的愿望是什么？我希望你找一个好男人结婚吧。 Di sini Krim langsung membalas jika Kay sajalah yang menikahinya. Karena dia merasa Kay adalah pria yang baik. Namun Kay menolak dan berkata bahwa dirinya bukan pria yang baik. Menurutnya, seorang pria yang baik seharusnya memiliki pekerjaan yang stabil dan kesehatan yang baik. Sementara dia merasa tidak memenuhi keduanya. Mendengar hal itu, Krim jadi bingung dan kecewa karena Krim tidak tahu bahwa sebenarnya Kay menderita leukemia yang sudah parah. Keesokan harinya saat jam makan siang, Bonnie penasaran dengan kedekatan Krim dan Kay. Dia bertanya mengapa Krim tidak berpacaran dengan Kay. Krim pun mengungkapkan kebingungannya. Dia itu sebenarnya menyukai Kay, namun Kay justru menyarankannya untuk mencari pria lain. Bonnie pun menawarkan bantuannya. Dia mengenalkan Krim dengan seorang dokter tampan dan baik hati yang bernama Yu. Seiring berjalannya waktu, Krim dan Yu semakin dekat. Krim merasa nyaman berada di dekat Yu dan dia mulai berpikir bahwa mungkin Yu adalah orang yang tepat untuknya. Sementara itu, kondisi Kay semakin memburuk. Dokter memberinya kabar bahwa dia hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi. Hati Kay pun hancur, namun dia berusaha tetap tegar. Saat Krim menceritakan tentang Yu, Kay hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hati dia masih berharap bahwa Krim adalah miliknya. Namun dia sadar bahwa dia tidak bisa egois. Krim berhak mendapatkan kebahagiaan. Disitulah Kay merasa cinta itu seperti angin. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Di sini Kay merasa tidak tenang membayangkan Krim bersama Yu. Dia ingin memastikan bahwa Yu adalah orang yang tepat untuk Krim. Dan tanpa sepengetahuannya, Kay menyewa seorang detektif untuk menyelidiki masa lalu dan kehidupan pribadi Yu. Beberapa hari kemudian detektif itu datang dan membawakan hasil penyelidikannya.
Ternyata Yu memang sosok yang baik hati dan bertanggung jawab. Namun ada satu hal yang mengejutkan Kay. Yu ternyata sudah memiliki tunangan yang bernama Cindy. Dan lebih mengejutkan lagi, detektif itu juga menemukan bukti bahwa Cindy telah berselingkuh. 肯定不知道自己的未婚妻在外面那么受欢迎，我还可以拍到影片当证据，这样就够了。 Kay pun merasa dilema. Di satu sisi, dia tidak ingin Krim terluka karena menjalin hubungan dengan orang yang salah. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin menghancurkan hubungan orang lain. Setelah berpikir panjang, Kay memutuskan untuk memberikan bukti perselingkuhan Cindy kepada Yu. Yu sangat terkejut dan kecewa mengetahui bahwa tunangannya telah berkhianat. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia cintai bisa berbuat seperti itu. Setelah mengetahui kebenarannya, Yu memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Cindy. 干嘛？ 你看一下， Dia merasa tidak bisa lagi mempercayainya. Perpisahan mereka tentu saja menyakitkan. Namun, Yu yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Setelah mengetahui bahwa Kayla yang membongkar perselingkuhannya, Cindy langsung mendatangi Kay. Dengan penuh amarah, dia menyerang Kay di hadapan sahabatnya. Pukulan demi pukulan pun mendarat di tubuh Kay yang tidak berdaya. Sahabat Kay pun berusaha melerai, namun ternyata itu sia-sia. 够了！拿来！对不起，我只是希望你可以跟杨小分手。 Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Cindy pun pergi meninggalkan Kay. Malam itu Kay tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Luka fisiknya terasa perih, namun luka batinnya jauh lebih dalam. Dia menyesali perbuatannya yang telah menyakiti hati Cindy. Di tengah kebingungannya, dia bertanya apakah keputusan yang telah diambilnya adalah benar. Malam itu Kay menghabiskan waktunya di sebuah bar bersama dengan sahabatnya. Dia terlihat murung dan terus-menerus menengguk minuman keras. Sahabatnya yang memperhatikan Kay hanya bisa menghela nafas. Dia tahu betul betapa berat beban yang sedang ditanggung teman baiknya. Sahabatnya heran mengapa Kay sampai rela melakukan hal sejauh ini, padahal dia sangat mencintai Krim lebih dari apapun. Namun Kay sadar bahwa waktunya semakin terbatas. Penyakitnya terus menjalar dan dia tidak ingin meninggalkan Krim dalam keadaan yang tidak pasti. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk memastikan kebahagiaan Krim, bahkan jika itu berarti dia harus menyakiti dirinya sendiri. Dia yakin bahwa Yu adalah orang yang tepat untuk Krim. Keesokan harinya, Kay mencari Cindy. Dia ingin menjelaskan alasan di balik tindakannya yang telah membuat Cindy marah. Dengan tulus, Kay lalu menceritakan semuanya kepada Cindy, mulai dari rasa cintanya kepada Krim hingga alasan mengapa dia harus melindungi Krim dari kekecewaan yang lebih besar. 我没有勇气告诉 Queen 在我身上发生的事情，我真的不希望他承受。 Cindy pun akhirnya terenyuh mendengar cerita Kay. Dia menyadari bahwa Kay telah melakukan semua itu karena cintanya. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yu. Sebagai bentuk permintaan maaf dan penghargaan atas ketulusan Kay, Cindy mengajak Kay untuk menjadi model dalam proyek fotografi terbarunya. Cindy yakin bahwa kisah hidup Kay akan menjadi inspirasi untuk semua orang nantinya. 既然你说你都要让我拍照，当我展览的作品，我会去分手。 Selama sesi pemotretan, Cindy terus bertanya tentang perasaan Kay kepada Krim. Dia penasaran mengapa Kay tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kay menceritakan alasannya jika dia takut nanti Krim mengetahui penyakitnya dan ketika dia mati nanti akan kehilangan semangat hidupnya, bahkan bisa mengakhiri hidupnya. Sementara itu hubungan Krim dan Yu semakin serius. Lalu mereka pun memutuskan untuk menikah. Di sini Kay sangat bahagia melihat Krim tersenyum. Namun di balik kebahagiaannya ada kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Sebelum hari pernikahan, Krim meminta Yu untuk bertemu dengan Kay. Dia ingin agar Yu mengenal sahabatnya lebih dekat. Yu pun menyetujui permintaan Krim. Dalam pertemuan itu, Yu meminta izin Kay untuk menikahi Krim. Di sini Kay memberikan restu dan berpesan agar Yu selalu menjaga kebahagiaan Krim. Dan sebagai permintaan terakhir dari Krim, Yu meminta Kay untuk membantunya memilih gaun pengantin.
Beberapa hari sebelum pernikahan, Kay dan Krim pergi bersama untuk mencari gaun pengantin. Saat melihat Krim menggunakan gaun pengantin itu, hatinya terasa sangat sesak. Dia membayangkan dirinya lah yang berdiri di samping Krim dan mengucapkan janji suci pernikahan. Namun, dia sadar itu hanyalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Meskipun begitu, dia tetap tersenyum dan berusaha menyembunyikan kesedihannya. Setelah memilih gaun pengantin bersama Krim, Kay merasa hatinya sangat hancur. Dia hanya bisa berlari tanpa tujuan dan air matanya membasahi wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan merasakan sakit sebesar ini. Sebelum hari pernikahan, Cindy menemui Kay. Dia ingin memastikan bahwa keputusan Kay sudah bulat dan bahwa Kay benar-benar yakin jika Krim akan bahagia dengan Yu. Kay hanya mengangguk dan dia meyakini mungkin tidak sekarang, tapi dia yakin suatu hari nanti Krim akan bahagia. Cindy pun memahami bahwa Kay sedang berjuang dengan perasaannya. Dia tahu bahwa Kay sangat mencintai Krim dan untuk terakhir kalinya Cindy membujuk Kay untuk jujur pada perasaannya. Dia berharap Kay bisa mengungkapkan semua yang ada di hatinya sebelum terlambat. Hari pernikahan Krim pun tiba. Karena tak punya keluarga, Kay lah yang menjadi pendamping pengantin wanita. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum dan menyembunyikan kesedihannya. Namun saat akan menyerahkan Krim kepada Yu, air matanya tidak terbendung lagi. Di sini Kay memalingkan wajah karena tak ingin Yu melihat kesedihannya. Tapi air matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia berdoa agar Krim bisa selalu bahagia. 我更希望她嫁的人是我，不是嫁给他。我更希望我们可以一起变老，互相照顾，互相陪伴。 Beberapa bulan berlalu, Krim dan Yu tampak bahagia sebagai pasangan suami istri. Namun, di balik senyum manis Krim tersimpan sebuah rahasia. Suatu hari Yu menemukan sebuah pesan suara dari Krim. Dalam pesan itu, Krim mengakui bahwa dia tidak bisa mencintai Yu sepenuh hati. Dia mengungkapkan rasa bersalahnya dan meminta maaf atas kebohongan yang telah dia lakukan. Lalu kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Terungkaplah bahwa Krim telah mengetahui penyakit leukemia yang diderita Kay sejak 请问 lama. 一下，你好，吃这个药是要做什么用的？这个 Livik 是癌症或白血病患者治疗用药。 Namun dia memilih untuk tidak memberitahu Kay. Krim khawatir jika Kay mengetahui penyakitnya, dia akan semakin tertekan dan menjauh darinya. Lalu Krim juga tahu alasan Kay menyuruhnya untuk mencari pria lain, dan dengan berat hati Krim memutuskan untuk menikahi Yu. Dia berharap dengan begitu Kay bisa meninggal dunia dengan tenang tanpa harus memikirkan dirinya. Film lalu kembali ke masa kini. Kay semakin hari semakin lemah. Di sisi lain, meskipun telah menjadi istri orang, kasih sayang Krim kepada Kay tidak pernah luntur. Dengan setia Krim menemani Kay di hari-hari terakhirnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. 在这啊，找你半天了，很快就会好的。我会照顾你的，在这吧，会好的。 Suatu ketika mereka berdua meminta Cindy untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan untuk terakhir kalinya. Dengan senyum yang tulus dan mata yang bahagia, mereka berdua berfoto bersama. Tak lama setelah foto itu diambil, Kay akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Krim merasa dunianya runtuh seketika. Dia begitu terpukul dengan kepergian Kay. Hari-harinya terasa hampa tanpa kehadiran Kay. Dalam keputusasaan, Krim merasa hidupnya tidak lagi berarti. Beberapa hari kemudian, Krim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum melakukannya, dia telah meninggalkan pesan suara untuk Yu. Dalam pesan itu dia mengungkapkan semua rahasianya. Yu lalu berdiri di kuburan Krim. Air matanya terus mengalir, dan meskipun waktu terus berjalan, namun Yu belum bisa melupakan Krim. Beberapa waktu berlalu, Yu mengunjungi Cindy. Yu menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dengan Krim. Cindy juga mengakui bahwa dia pernah meremehkan cinta Kay dan Krim. Dia tidak pernah menyangka bahwa cinta sejati mereka begitu kuat dan tulus. Pertemuan mereka membuatnya merenung tentang arti cinta sejati. Setelah itu, film beralih ke Yu yang sedang menemui mantannya Cindy.
Di sini Cindy juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengerti tindakan Kay dan Krim, terutama betapa besar cinta mereka satu sama lain sampai mereka rela saling berkorban. Cindy bahkan dulu tidak pernah percaya ketika Kay berkata bahwa jika dia meninggal, Krim mungkin saja akan menyusulnya dan mengakhiri hidupnya. Namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di situ Yu pun bisa merasakan apa yang Kay rasakan dulu. Jika cinta bisa dijelaskan, tidak ada seorang pun yang akan menderita karenanya. Ya, kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka, hargailah setiap momen yang kita miliki, karena hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Dan film pun tamat.